Ini belum pakai pukulan itu ya. 7 tahun belum pakai pukulan. Mulai 10 tahun apabila tidak mau sholat pakai pukulan, tapi jangan sampai melukai atau mencederai tadi yang disebutkan Ustaz. Yang saya tanyakan, pemukulan dari 7 tahun ini sampai umur berapa tahun? Misalnya sudah umur 25 tahun, apakah masih perlu kita pukul? Khawatirnya kalau misal sudah 30 tahun atau 35 tahun ya, kemudian ada pemukulan karena tidak sholat, apa tidak terjadi memukul antara anak sama bapak ya? Karena kadang-kadang badannya lebih besar anaknya ya. Ini kemudian mungkin barangkali ada yang tanya, Mas. Ini seperti zikir naik itu loh. Sebenarnya harus ada tiang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz tentang bab sholat khusus untuk kaum hawa. Jadi biasanya kalau kaum hawa itu kan tiap bulannya ada halangan gitu ya. Nah terus setelah halangan selesai itu apa wajib untuk nyarutang sholat, apa ada toleransi hanya melanjutkan setelah suci gitu. Jadi kaum wanita atau kaum hawa itu kalau sudah balik itu kan tiap bulannya ada halangan, ada haid gitu kan. Nah itu setelah haid selesai itu apakah wajib mengganti sholat atau nyarutang sholat, atau ada toleransi hanya melanjutkan setelah suci? Itu. Ya, itu. Yang kedua, umat Nabi Muhammad itu apa seluruh yang ada di muka bumi atau hanya yang mau beriman kepada Allah? Itu. Selesai ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada sang penanya tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama tadi masalah batasan memukul anak ketika usia 10 tahun yang meninggalkan sholat. Tadi dalam kajian kita memukulnya adalah wajib, dan iya benar itu memang keterangan fuqaha, baik dari segi hadisnya maupun hukum fikihnya wajib dipukul dengan pemukulan yang tidak melukai dan tidak boleh di wajah kalau sudah 10 tahun. Pertanyaannya, apakah ketika sudah dewasa, sudah balik, kemudian meninggalkan sholat, tetap kita sebagai orang tua wajib juga memukulnya? Kalau wajib, apa nanti nggak terjadi pukul memukul nanti ya, bapaknya malah kalah? Ya, pertanyaan yang pertama. Jawabannya, dilihat dari teks hadis ini menerangkan bahwasanya wajib memukul ini, wajib memerintahkan ini adalah ketika anak tadi sebelum balik. Karena seorang anak ketika belum balik masih menjadi tanggung jawabnya orang tua sepenuhnya. Ketika belum balik, tanggung jawabnya orang tua sepenuhnya. Tapi kalau dia sudah balik, maka apapun yang dia lakukan sudah kembali kepada dirinya sendiri. Orang usia 30 tahun, 20 tahun, 25 tahun tidak sholat, yang dosa bapaknya apa dianya? Bapaknya sudah perintah, tapi dianya tetap geleleng. Dosa enggak bapaknya? Gugur bapaknya dosanya. Dosanya ditanggung oleh dia sendiri. Beda kalau bapaknya juga tidak pernah mengajarkan, ya dianya dosa, bapaknya juga kesalahan. Ya, jadi wajib memerintah ini, ya, walaupun ini saya tidak memakai nas, tidak memakai referensi, tetapi maksudnya adalah ulil amri, ya, orang yang memiliki wilayah dalam bahasa ini. Walinya anak kecil itu siapa? Walinya anak kecil ayahnya atau kakeknya.
Dia kapan disebut sebagai orang yang membutuhkan wali ketika dia anak laki-laki? Memang ini juga perempuan. Dia yaitu ketika dia sebelum balik. Jadi sampai dia balik ya. Kalau sudah balik maka semuanya sudah menjadi tanggungannya dia. Kita sudah tidak kena wajib memukul lagi, tetapi menggunakan ayat tadi. Kita kena perintah pakai ayat tadi, yaitu apa? Wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkan keluargamu, anakmu, istrimu untuk mengerjakan sholat. Tapi sudah tidak kena perintah untuk wajib memukul. Artinya boleh sih istri tidak sholat kita pukul, boleh dengan pemukulan yang tidak menyakiti, yaitu dibokongnya seumpamanya. Tapi wajibnya sudah tidak, ya, wajibnya sudah tidak. Bahkan ulama masih dibahas, kalau sekiranya dipukul ini malah akan menjadi berantakan, ya, akan menjadi kebakaran di rumah tangganya. Mending gak usah dipukul, ya, karena udah dewasa. Ya, apalagi ketika dia anak yang sudah gede dan potongannya rodok beler, kok malah dikandani dengan nasihat yang agak keras, dipukul malah ngelawan. Ini malah menimbulkan perkara yang lebih mudarat ketimbang maslahat yang sebenarnya kita kehendaki. Kita menasihati itu, nasihat itu maksudnya apa sih? Supaya ada kebaikan. Tapi kalau dengan dinasihati malah menimbulkan, bukannya berhasil menjadi baik, malah menimbulkan mudarat yang lebih bahaya, yaitu malah berani melawan, ya enggak dilakukan. Maka kita tinggalkan yang demikian ya. Jadi jawaban saya sampai dia menjadi balik, wajibnya memukul dari usia 10 tahun. Kalau sudah maka tidak, karena kalau sudah dewasa, sudah balik, tanggungan semuanya ditanggung dia sendiri. Kita cuma kena hitop yang ayat pertama dan ayat yang kedua. Wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan istri anakmu untuk mengerjakan sholat. Perintah tok kita ingatkan. Atau qu anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Sudah tidak ada sangkut paut dengan memukul. Kita bisa menggunakan cara yang halus. Tadi itu anak kecil. Anak kecil itu akalnya belum sempurna. Kalau dipukul tapi mukulnya bukan benci, karena nakut-nakutin, dia akan tidak berani lagi coba-coba meninggalkan sholat. Kan mukulnya bukan untuk kita marah, tapi karena takdib, memberikan didikan adab, supaya tidak gampang meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan nih? Jawaban yang pertama. Ibaratnya nanti kalau ketemu pertemuan berikutnya nyusul. Ya. Kalau sudah balik tidak, tanggungannya sudah ada di tangan dia. Kalau di Hadramut itu orang ketika sudah balik disidang sama keluarganya, dinasehati semuanya. Sekarang semua tanggungan saya sudah ada di tangan kamu sendiri. Maka takwalah kepada Allah, jangan pernah bermaksiat kepada Allah, lakukan semua perintah Allah, semuanya sudah ada di tangan kamu. Itu kalau sudah balik. Ya, itu imam yang melakukannya, tidak boleh dilakukan oleh individu atau oknum. Dan itu pun kalau pemerintahan Islam, dan itu pun setelah disuruh taubat. Kata nih, setelah disuruh taubat. Saya tadi sudah berkali-kali tak kasih garis merah, saya tidak sedang mengkaji untuk implementasi pelaksanaannya karena itu berisiko di negara kita ya. Tetapi saya menjelaskan, saya mengambil hikmahnya. Jadi seolah-olah syariat itu memandang orang hidup tidak melakukan sholat maka mati lebih baik bagi dia, daripada sama menyalakan api neraka lebih besar untuk dirinya nanti. Saya memandang hikmahnya seperti itu, bukan untuk melaksanakannya ya, walaupun imam. Karena zaman sekarang sudah tidak mungkin. Artinya orang-orang yang kita sayangi jangan sampai terjadi seperti itu pada orang-orang yang kita sayangi. Yang gitu ya. Entah itu keluar apa? Harus hakim. Kalaupun benar mau dilaksanakan pada zaman Rasulullah dulu, yang melakukan adalah hakim, imam, ya, anak buah. Iya, qadhi. Pasti hakim punya bawahan yang bagian itu kan. Nah, seperti itu. Kalaupun mau dilaksanakan seperti itu, mau konsekuensinya tadi dua. Kalau meninggalkannya karena kaslan, males, maka dia meninggalnya tetap dalam keadaan Islam, disolati, ditahlili, ya, dikuburkan di tempat kubur orang Islam. Kalau dia meninggalkannya karena ngingkar, melawan perintahnya Allah, maka dia matinya dalam keadaan kafir dan tidak boleh dikuburkan di kuburannya orang Islam dan tidak disolati. Karena sudah tidak Islam lagi kalau meninggalkan sholatnya karena ngingkar perintahnya Allah, ngelawan perintahnya Allah. Ngoten nggih?
Nah, saya sedang tidak ingin bahas prakteknya, tapi membahas hikmahnya. Betapa syariat itu berarti memandang seolah-olah hidupnya dengan matinya sebenarnya lebih baik matinya kalau orang sudah tidak mau mendirikan sholat. Pilihannya cuma dua, kalau sudah balik meninggalkan sholat. Dua-duanya begini, dua-duanya coro mau dilaksanakan ya, coro hukum Islam. Tetapi kan tidak itu yang ingin saya tekankan. Hikmahnya betapa seperti itu maksud saya. Ngaten nggih? Apa? Ngoten iya, bejo temen ke uripe zaman saiki ngoten ya. Mari ku ngisoke anake tobat, jawabane Pak mending zaman biyen gitu. Ya. Cukup ya untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apabila seorang perempuan tadi ya haid, otomatis kalau sedang haid sholatnya prei, posone prei kan ya, sholatnya libur, puasanya juga libur. Apakah wajib mengodoi sholat dan puasa atau sepuasa tok sholatnya tidak selama hari-hari haid? Jawabannya yang wajib dikodok adalah puasa dan tidak wajib dikodok haidnya. Ini dan tidak wajib dikodok sholatnya. Ini yang wajib dikodok adalah puasanya, yang wajib dikodok adalah puasanya yang ditinggalkan dan tidak wajib mengkodok sholatnya. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, kunna nu'maru biqoda'is siyam atau shaum wala nu'maru biqoda'is shalah. Kita kaum perempuan ketika sedang haid diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengkodoi puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodoi sholat. Pak Ustadz, saya ini sedang rajin-rajinnya ini, tak kodoi wae oleh napa mboten? Boleh apa tidak? Fuqaha menjawab, orang sholatnya orang haid yang dikodok, bahkan ada fuqaha yang memandang tidak boleh. Ada fuqaha yang memandang jatuhnya sebagai sholat sunnah. Sampai ada yang memandang tidak boleh dikodoknya, haram ya, jadi tidak dikodok. Sholat tidak dikodok. Hikmahnya apa? Ulama mengatakan hikmahnya mengkodoi sholat itu berat, sehari 5. Mengkodoi puasa lebih ringan karena cuma tidak terulang-ulang. Paling ya kalau 7 hari berarti 7 hari. Mengkodoi puasa sehari, mengkodoi sholat sehari 5, 10, 20, 3 hari 15. Ya kan? 7 hari 35. Sholat raweh 20 p nyari yang paling cepat. Ya, itu sholat raweh. Pengodoi seminggu 35. Nah, itu ya, itu hikmahnya. Jadi yang wajib dikodok adalah puasanya, tidak diwajib dikodok sholatnya. Bahkan fuqaha ada yang mengatakan tidak boleh dikodok sholatnya. Ada yang seperti itu. Ya. Saya pernah sama-sama dengar. Ini ada masalah pelebaran dari pertanyaan yang pertama. Dari segi fikih ada namanya turuwul mane, ada namanya zawalul mane. Turuwul mane itu datangnya mane, datangnya penghalang. Manenya sholat, penghalangnya sholat itu apa? Haid. Apalagi pingsan, apa? Gila. Ya kan? Itu penghalangnya sholat. Nifas, itu penghalangnya sholat. Dalam bahasa fikihnya namanya turuwul mane, datangnya penghalang. Ada juga masalah fikih namanya zawalul mane. Mane penghalangnya hilang. Contohnya anak kecil waktu belum balik sholat belum wajib, tiba-tiba masuk waktu duhur balik, berarti sholatnya wajib. Namanya hilangnya penghalang, yaitu sudah balik. Orang gila sebelum duhur dia masih gila di bawah pohon senyum sendiri. Habis adzan duhur dengar adzan setannya pergi, mari sembuh. Berarti gilanya hilang kan? Namanya hilangnya mane, hilangnya penghalang, wajib sholat. Orang haid duhur masih haid, asar mampet, berarti asar sudah hilang mane, sudah hilang penghalang sholatnya. Ada dua pembahasan dalam hal ini. Yang pertama namanya turuwul mane, datangnya penghalang. Contoh yang tadi, yaitu orang sudah masuk waktu duhur, dia belum datang haid tapi belum mengerjakan sholat duhur sampai jam 1. Bahkan mungkin orang ini bukan malas karena nunggu jamaah, mungkin nunggu jamaah nunggu temennya untuk berjamaah, atau karena malas mungkin sampai jam 2 belum sholat. Tiba-tiba datanglah haid. Maka ketika sudah sembuh, ketika sudah mampet, sudah suci haidnya atau sudah sembuh gilanya, maka dia wajib mengqadha sholat duhur tadi.
karena sudah masuk waktu sholat tetapi dia belum mengerjakan sholat. Asarnya Ustadz wajib enggak? Enggak. Kalau dalam masalah turwul mane asarnya enggak, karena dia cuma mendapati waktu duhur. Ini masalah turwul mane, datangnya mane, paham belum nih? Paham ya? Kalau dia datangnya haid waktu jam 4 sore belum sholat asar, maka yang dikodok sholat asarnya nanti seminggu kemudian kalau sudah suci. Setelah itu selama seminggu enggak dikodok, enggak dibayar, sholat enggak. Sekarang menginjak masalah fikih yang kedua, ada namanya zawalul mane, hilangnya mane, hilangnya penghalang sholat. Contoh, orang perempuan ini haid seminggu, 1 hari 2 hari sampai hari ke-7 haid. Tiba-tiba pada hari ke-7 jam 5 sore haidnya mampet. 5 sore, maghrib jam 6, masih ada waktu 1 jam. 1 jam cukup nggak untuk sholat asar? Cukup. Untuk sholat asar dan duhurnya? Cukup. Dalam masalah zawalul mane, maka dia wajib mengqodoi sholat asar sekaligus duhurnya, karena duhur bisa dijamak dengan asar dalam masalah yang ini, bukan yang tadi. Paham ya? Berarti kalau mampetnya jam 5 maka mandi, setelah mandi suci bersih, maka dia wajib sholat asar dan sekaligus duhurnya dalam masalah zawalul mane. Dihukumi seperti haid juga orang gila sembuh, orang kafir masuk Islam. Orang kafir kan ada penghalang untuk melakukan sholat, yaitu belum adanya iman. Kok jam 4 sore masuk Islam? Jam 4 sore masuk Islam, maka kewajiban bagi dia untuk sholat asar dan duhurnya. Orang gila jam 4 sore, jam 5 sore sembuh gilanya, maka bagi dia wajib mengqadha atau membayar sholat asar dan duhurnya hari itu. Orang haid jam 5 sore, jam 4 sore mampet, bagi dia setelah suci mandi wajib membayar sholat asar dan duhurnya. Ini kalau mampet, beda dengan yang datang haid tadi, nggih. Mampetnya jam 5 kurang seperempat Pak Ustadz, wajibnya qadha apa? Sekarang jam 5 kurang jam maghrib kurang seperempat, bukan jam 5 kurang 4. Maghrib kurang seperempat baru mampet. Saya mau tanya nih, seperempat jam ini cukup nggak untuk sholat duhur dan asar? Cukup, berarti wajib diqadha dua-duanya. Pak Ustadz, gimana mandinya? Kan pasti nggak cukup. Walaupun mengerjakannya sudah keluar dari waktu asar, paham nggih? Walaupun digunakan untuk mandi, bersuci dan lain sebagainya, masuklah waktu maghrib, dia masih punya utang sholat asar dan sholat duhur. Paham nggih? Bisa dipahami ya? Ya. Kenapa? Itu ada yang bilang berusaha, artinya ketika sudah memasuki duhur kok tidak segera sholat duhur, kemudian tiba-tiba jam 2 belum duhur. Iya. Itu ya diganti tetap, tapi tetap dapat dosa, itu benar. Jadi begini ya, sholat itu secara ilmu usul fikih wajibnya wajib muwassa, wajib tapi longgar. Yaitu kalau duhur berarti dari duhur sampai asar sekitar 3 jam. Begitu afdolnya dikerjakan di awal waktu. Kalau seseorang begitu masuk waktu sudah azam karena wajibnya muwassa, wajib betul, wajib. Kalau nggak dikerjakan dosa yang namanya wajib. Tapi wajibnya tidak di awal waktu, harus utamanya di awal waktu, tapi wajibnya di dalam waktu. Artinya begitu masuk waktu duhur kita sudah harus azam. Kalau dari segi ilmu usul fikihnya, azam apa? Niat, saya mau mengerjakan sholat duhur sebentar lagi atau sejam lagi. Itu namanya sudah azam. Kalau sudah azam gugur dosanya. Kalau terlanjur dia tidak mengerjakan atau mengqadhanya. Kalau sudah azam. Begitu. Kalau tidak ada azam, ketaklif dia untuk azam ya. Nah, itu kan tadi sudah dibahas. Main catur aja yang hukumnya makruh menurut madzhab Imam Syafi'i, kalau sampai melalaikan zikrullah mainnya jadi haram. Apalagi melalaikan sholat yang kewajiban. Zikrullah itu kan sunnah, zikir itu kan sunnah. Ini melalaikan sholat, yaitu bukan udzur. Kalau sebabnya catur ya dosa. Kalau sebabnya lalai yang disengaja, itu namanya ta'addi dalam bahasa fikihnya, sengaja.
atau muqassir, sembrono. Kalau sebabnya sembrono bisa dosa. Contohnya orang qadha sholat sebabnya tidak disengaja, ketiduran dari sebelum waktu, nggak dosa. Tapi orang meninggalkan sholat, mengqadha sholat sebabnya sengaja. Contohnya main game secara sengaja, sudah masuk waktu sampai keluar waktu, sebentar lagi, berarti kan sengaja. Itu dosa meninggalkan sholatnya karena tidak ada udzur. Udzurnya meninggalkan sholat cuma dua, yaitu apa? An-nisyan wan naum. Lupa, benar-benar lupa, atau tidur dari sebelum waktu. Selain itu berarti tidak ada udzur. Kalau tidak ada udzur ya terkena dosa. Kalau tidak ada udzur, mengeluarkan sholat dari waktunya terkena dosa. Tapi yang bagi haid tadi saya tidak tahu ibaratnya apakah terkena dosa atau enggak dosa. Cuma secara di kitab ulama, kalau kita meninjau dari kacamata usul, kan wajib begitu masuk sholat ya. Nah, wajibnya azamnya, karena ini berhubungan dengan fardunya yang muasa. Muasa itu fardunya longgar. Wajib betul, tetapi waktunya longgar, tidak seketika itu juga. Nah, begitu ya. Utamanya memang awal waktu, betul kayak gitu. Iya. Wanita itu begitu dengar ada langsung di atas saja seperti itu. Iya. Lagi-lagi fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Tapi tetap berjamaah di rumah. Ya, di rumah tapi tetap berjamaah dengan wanita yang lain. Ya. Ya memang sholatnya perempuan lebih utama di rumah. Tapi di rumah bukan berarti tidak jamaah dengan perempuan-perempuan yang lain. Kalau tidak, ya suaminya habis ngimami di masjid, ngimami lagi istrinya sholat 2 kali nggak apa-apa. Ya apa-apa Pak Ustadz, capek kan? Ini baru kan benar. Ya. Walaupun tidak sholat tidak. Itu khitab kita disuruh berjamaah itu nggak utus laki-laki. Mau laki-laki jamaahnya di masjid, perempuan jamaahnya di musola nisa, musola perempuan, atau kalau tidak di rumah. Yang penting tidak di tempat yang ada laki-lakinya. Makanya pernah saya terangkan, kalau ada di masjid, maka shaf perempuan yang paling utama adalah yang paling jauh dari laki-laki, bukan yang paling depan. Laki-laki yang paling utama, yang paling depan shafnya. Perempuan yang paling utama, kalau masjidnya ada laki-laki yang bukan mahram, paling utama bagi perempuan adalah yang paling jauh dari laki-laki. Berarti kita kan biasanya ada terus kan 15 menit misalnya ya. Kita sholat jamaah itu sama di masjid. Iya, sakit ya. Nanti baru ke musola sholat jamaah di rumah. Iya, bisa. Artinya tidak ada halangan untuk mengulang sholat. Ya, kita menemani mereka. Ya. Saya kira cukup ya. Ada pertanyaan yang kedua tadi dari masnya. Apa? Iya. Jadi baginda Nabi Muhammad diutus itu untuk kafatal khalqi, semua makhluk, al-ins wal jin, manusia maupun jin. Itu semuanya itu semuanya umatnya Rasulullah SAW. Mau ada yang ummatul ijabah, ada yang umat jawabi dakwahnya Rasulullah, yaitu orang mukmin, maka dia masuk surga. Ada yang umat mendengar dakwahnya Rasulullah tidak menjawabi, ini tidak masuk. Ya, jadi pertanyaannya, apakah umatnya Rasulullah itu hanya yang beriman atau tidak? Kalau yang masuk surga hanya yang beriman, betul. Tapi kalau umatnya Rasulullah itu diutus untuk kafatal khalqi, semua makhluk, manusia maupun jin. Bahkan malaikat pun menurut kebanyakan ulama dikatakan termasuk Rasulullah juga diutus kepada malaikat. Loh, terus diiskali. Terus ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana Rasulullah juga diutus untuk malaikat? Wah, malaikat itu tidak kena taklif apa-apa. Hikmahnya adalah malaikat menjadi mulia ketika masuk dalam kategori golongannya umatnya makhluk yang paling mulia kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban para ulama. Ngatan ya? Ya, cuma kalau yang tidak ada namanya umat ijabah, umat yang jawabi panggilan atau ajakan dakwahnya Rasulullah, ada umat yang tidak menjawabinya. Kalau yang masuk surga ya umat yang ummatul ijabah, umat yang menjawabi dakwah atau ajakan iman Islamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya? Ya. Ya. Ya.
Ya. Kanan kiri. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kan dikatakan tadi sholatnya perempuan di rumah dengan berjamaah lebih utama daripada dia sholat di masjid, ya kan ya? Tapi kalau laki-laki, ya Rasulullah itu sangat marah kalau tidak ada udzur sholat tidak berjamaah di masjid, gitu ya. Udurnya sholat berjamaah di masjid itu sama dengan udurnya Jumat, yaitu ada hujan yang lebat, yaitu ada sakit yang sangat, yaitu pengantin baru. Kalau istrinya perawan boleh meninggalkan jamaah di masjid tetapi tetap jamaah di rumah 7 hari. Kalau istrinya rondo boleh meninggalkan jamaah di masjid 3 hari. Itu diantara udur-udurnya jamaah. Ya, kita ini kadang nggak pernah kena udur tapi meninggalin jamaah. Repot, ya kan? Nah, kembali kepada pertanyaan, menyikapi perempuan yang ada di tempat-tempat jamaah masjid maupun mushola yang berdampingan kanan dan kiri cuma dipisah sama satir. Kalau pemisahnya adalah bangunan yang kuat permanen dari tembok, ya, saya contohkan di mushola Sapuro, itu nggak masalah, ya kan? Mushola perempuan dengan laki-laki nggak ada jalan tembusnya. Perempuan ya imam sama perempuan, laki-laki imam sama laki-laki. Tapi kalau di tempat yang pemisahnya adalah sebatas kain atau sebatas papan, ya, yang dihamparkan. Kalau bicara afdoliyah, tentu itu sudah meninggalkan yang afdol. Karena yang afdol daripada safnya laki-laki ketika di masjid yang paling depan, yang afdol daripada safnya perempuan ketika di masjid adalah yang paling jauh daripada laki-laki. Berdampingan berarti sudah meninggalkan yang afdol. Kalau bicara dari segi keutamaan, kalau bicara dari segi sah atau tidak sah, tetap hukum sholatnya sah semua, ya kan ya. Kalau bicara dari segi hikmah, jadi saya mau menilai dari banyak sudut. Kalau bicara dari segi hikmah, itu tetap ada positifnya, karena mereka rata-rata orang yang sangat awam. Belum tentu kalau suruh sholat sendiri itu bisa. Belum tentu kalau suruh sholat sendiri itu bisa. Wong riyen nemen, orang-orang dulu banget. Orang-orang ya. Jadi kalau bicara dari hikmah tetap ada hikmahnya. Saya sedang tidak berbicara dari segi keutamaan. Kalau bicara dari segi hikmah tetap ada hikmahnya. Dengan begitu dia sholatnya lebih khusyuk. Dengan begitu dia ada wiridnya. Dengan begitu dia yang tidak bisa mengerjakan sunnah-sunnah jadi mengerjakan sunnah-sunnah. Orang awam itu kadang rukun-rukunnya sholat mana yang harus diucapkan dengan mana yang tidak wajib diucapkan, saya nggak paham. Fatihah aja diam kadang. Lah kalau dia sholat sendiri gimana sahnya, Pak? Laras badan. Takbir aja kadang diem, padahal kita tahu takbir, fatihah, tasyahud, salam yang pertama itu harus dilafalkan. Baik dia imam maupun dia makmum maupun dia munfarid harus dilafalkan dan dia sendiri harus dengar. Orang yang awam seperti itu kalau dilarang gara-gara di musholanya kanan kiri dampingannya, ya, karena tempatnya nggak cukup, bagaimana sholatnya sah? Coba. Saya sedang berbicara hikmah, nggih. Nah, ngoten. Jadi ya kalau bisa dirapikan soft perempuan itu ya di belakang, bukan kanan atau kiri, ya lakukan. Atau bisa lebih tinggi lagi dari itu, bangunannya satu tapi pemisahnya tembok yang permanen kayak di Sapuro, ya lakukan. Kalau bisa seperti itu ya 2. Kalau ada lubang yang bisa ya iya boleh. Kalau ada lubang tembusnya atau dia masjid walaupun lubangnya di belakang bisa. Kalau dia musola, kalau tempatnya musola kan pintunya harus di depan, nggak boleh belok ke belakang, ya kan ya. Kalau bisa membangun sendiri masjid khusus untuk laki-laki, kalau yang perempuan dibangunkan namanya musolan nisa, musola khusus perempuan, lebih bagus lagi. Jadi level-levelan kembalinya, Pak. Orang kampung itu ibarat kita sholat aja sudah say, purun sholat mawon pun say. Kalau kita mau setarakan dengan orang yang mampu sholat khusus laki-laki dengan sholat yang perempuannya khusus perempuan, nggak level, ngoten ya. Jadi saya ingin menilai dari semua sudut, ngoten ya.
Jadi kalau memang lokasinya mampunya segitu, ya tetap hikmahnya tetap baik, sahnya tetap sah. Ya di Ka'bah itu kan laki perempuan nggak ada batasnya, ya kan? Walaupun dianjurkan yang perempuan mundur ketika datang waktu sholat. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena matof, tempat tawaf itu di seluruh jagat raya cuma satu. Ya nggak bisa tidak mau jadi seperti itu, ya nggak bisa. Ada waktu jam sekian sampai jam sekian khusus perempuan, jam sekian khusus laki-laki. Dari zaman Rasulullah nggak ada seperti itu. Jadi memang seperti itu. Tapi kan kita sudah diberi warning sama Rasulullah. Ingat di Mekah itu sholat 2 rakaat lipatnya 100 ribu kali lipat pahalanya. Berarti kalau melakukan dosa lipatnya bisa 100 ribu kali dosa. Nah kita kan sudah diuji seperti itu. Jadi walaupun ada perempuan, iman kita yang jadi bentengnya. Ngoten nggih? Nah, jadi kalau melihat fakta yang ada di sekitar kita, musola yang seperti tadi, memang mampunya seperti itu, ya sudah, biarin aja. Memang kemampuannya masyarakat itu baru seperti itu. Mereka orang awam sekali, kalau disuruh sholat sendiri tanpa dibimbing imam atau yang seorang ustadz, belum tentu sholatnya sah. Takbir mawon kadang diem, Fatihah mawon mendel, tidak baca apa-apa, salam juga linguk tok. Padahal di dalam sholat itu ada beberapa rukun qauli yang harus diucapkan, baik dia imam, baik dia makmum, baik dia munfarid. Harus diucapkan, dirinya sendiri harus dengar kalau dia makmum, dan makruh kalau sampai berlebihan sehingga tetangganya dengar, sehingga yang di samping softnya dengar. Yaitu apa? Rukun qaulinya takbiratul ihram, harus isma'u nafsihi, diri sendiri harus dengar. Tidak boleh cuma buka mulut tok, ngangkat tangan tapi nggak ada suaranya, tidak boleh. Fatihah diri sendiri harus dengar, itu namanya rukun qauli. Kalau tidak maka sholatnya tidak sah. Tasyahud akhir, dari tasyahud sampai tahiyat sampai sholawatnya itu juga harus qauli, harus diucapkan, diri sendiri harus dengar. Salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, harus dengar. Kalau imam ada syarat memperdengarkan diri sendiri juga makmumin. Kalau dia bukan imam ada syaratnya cuma memperdengarkan diri sendiri tok, tidak temannya yang di sebelahnya. Betul nggih? Nah ini yang seperti ini belum tentu semua orang paham. Kalau tidak ikut sama ustadz terus sholatnya beripun. Ngaten-ngaten nggih. Kemudian kalau mampu level yang lebih tinggi, softnya dibelakangkan, karena menurut ulama atau dalam sebuah hadis itu sebaik-baik soft laki-laki yang depan, sebaik-baik soft perempuan yang paling jauh dari laki-laki. Ya kalau mampu seperti itu maka levelnya lebih tinggi lagi berarti. Atau mampu membuat bangunan yang permanen, ada temboknya, lebih tinggi lagi berarti. Atau seperti di Hadramaut, masjid itu semuanya laki-laki, perempuan ada tempat sendiri namanya musollan nisa, musola khusus perempuan, nggak ada laki-laki satupun yang masuk, lebih utama lagi. Nonton nggih? Jadi level-levelan kita menilai. Maka ya, saya kira cukup yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Al-Fakir barangkali ada kurang sopan atau ada sabqul lisan, mohon dimaafkan. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.